halo semua teman-teman. Jadi malam ini kita ada di pinggir jalan. Jam berapa? Sekitaran jam 3 ya, Cekrah? Ya, sekitaran jam 3 teman-teman nih. Kita berada di pinggir jalan, kita keluar tuh mau cari makanan teman-teman jam segini. Karena tadi habis ngedit juga belum selesai. Akhirnya kita keluar cari makanan. Tapi pas dalam proses perjalanan kita melihat saudara kita nih yang di sana nih. Tuh. Penjual martabak yang sampai jam segini masih buka, dan di sana tuh dia posisinya lagi terbaring karena kondisi sekarang tuh hujan teman-teman ya, hujan dan baru redap dan cuacanya tuh sangat dingin di sini. Rencananya kita mau ke sana, mau mampir sama beliau sambil pesan, sambil bicara-bicara. Nah, jadi apa ya? Kalau melihat orang seperti ini tuh rasa di dalam sini tuh lain lagi teman-teman. Tak susah lah berkata-kata. Ayo teman-teman, kita samperin aja teman-teman. Ayo. Assalamualaikum Pak. Ini mau pesan Pak. Tadi habis ngedit video, terus tuh kan cari makan. Nah, lihat bapak di sini dalam keadaan tidur. Bilang, wah bapak ini luar biasa semangatnya cari uang. Sampai jam 3 kayak ini masih buka. Nah, untuk cara makannya nggak cukup, maaf. Tuh teman-teman, mantap kata bapak. Kalau ndak kita seperti itu cari uang, keluarga tuh susah Pak ya, ndak terpenuhi ya Pak ekonominya. Semangat yang tinggi teman-teman. Jadi mungkin rata-rata sifat orang tua seperti itu ya Pak. Semua seperti itu teman-teman, sifat orang tua tuh kerja keras dan memikirkan apa lagi yang akan dimakan orang-orang di rumah, terutama anak istri teman-teman. Suasana bikin konten beda teman-teman ya, karena ini sudah sudah pagi nih jam 3. Jadi maaf kalau misalnya kita tidak terlalu semangat, karena kita tidak bisa ribut nih. Banyak tetangga-tetangga yang harus kita hargai yang lagi istirahat teman-teman. Sudah lama Pak kerja begini? 20 tahun berjalan. Wah, 20 tahun berjalan. Itu di Sebati Pak? Wah, mantap teman-teman. Saya selalu lihat Bapak ini nih kalau jualan, cuman tidak sampai jam segini. Biasanya sampai jam 1. Itu manfaat istilahnya, kita arahkan yang terbaiknya ke situ. Kalau pagi sampai siang itu biasanya Bapak ini belanja teman-teman. Nah, kalau sore sampai subuh itu dia menjual di sini teman-teman, di pinggir jalan besar area Sebati. Tapi selain daripada itu, Bapak ini juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kenapa? Karena Bapak ini juga memiliki perhatian kepada beberapa golongan masyarakat di sini teman-teman. Seperti itu. Jadi itu pantas sekali kita ambil pelajaran hidup dari Bapak ini kawan-kawan. Nggak kepikiran sih, hanya hanya pergi cari makan, habis mengedit lapar pergi cari makan, lalu ketemu sama Bapak ini. Saya bersyukur Pak karena melihat perkembangan dunia saat ini. Kita harus banyak bergaul sama orang-orang tua dulu, minta pengalaman hidupnya kan Pak. Setiap orang ada pengalamannya masing-masing. Iya Pak. Jadi kita lihat proses Bapak bikin apa tadi Pak? Siapa pesan? Saya lupa Pak. Bukan. Ya. Oh, martabak manis tuh. Kita lihat sama aja Pak ya. Jadi kita. Jadi saya aku lupa pesanan saya nih. Jadi kita lihat teman-teman prosesnya. Bapak ini buat rembulan manis rasa kacang. Martabak. Jangan lupa mampir ke sini kawan-kawan. Di area sini panjang ya Pak. Di area panjang teman-teman. Bukanya sampai subuh. Itu setiap hari Pak.
Nah, yang lapar tengah malam mampir ke Nah, sini. yang lapar tengah malam kawan-kawan, ramaikan sini tempat bapak nih. Bukanya sampai subuh. Dari sore pak ya? Oh, lepas sholat isya katanya buka sampai subuh. Tapi kawan-kawan, Kalau mau awal kita mau sembahyang maghrib sembahyang isya di mana dari tempatnya. ya pak. Bapak orang Jawa. Biasa. Nah, tuh teman-teman gini. Jadi saya tuh suka betul bicara sama orang-orang tua di sini, berbeda-beda suku. Dan kalau saya tuh bicara sama orang-orang itu saya selalu tanyakan. Biasanya tuh orang Jawa itu sakit-sakit di kampung orang, tapi ketika pulang itu rata-rata kaya pak ya. Kata bapak, kita merantau itu ibarat kayak gini. Kita pergi pakai celana pendek, terus pulang pakai celana robek, itu buat apa? Nah, kalau teman-teman paham, coba isi teman-teman kolom komentar. Kalau kita merantau begini pak, selain mencari kelebihan, mencari persaudaraan, mencari apa pak? Oh, mencari kelebihan dan persaudaraan teman-teman. Itu prinsip bapak, kunci utama bapak kalau kita pergi merantau itu hanya dua. Yang pertama mencari kelebihan dan yang kedua mencari persaudaraan. Mantap teman-teman. Rezeki dari Tuhan tapi pakai perantara pak ya. Kemarin begitu juga apa yang bilang orang tua saya. Orang tua saya kalau kita bagus sama orang, rezeki itu insya Allah akan mendukung dari belakang. Tahun ya pak ya di sini ya, 20 tahun kerja, tapi sudah ada perubahan besar pak dari awal sampai sekarang. Ya, alhamdulillah bisa untuk anak-anak. Kelebihannya setidaknya kita bisa menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak tuh teman-teman, begitu pak ya. Dan bapak harap juga semoga dirinya berada di jalan yang normal dan halal dalam mencari nafkah, gitu pak. Mantap tuh teman-teman. Kalau saya pak begini, itu sukanya tuh bergaul sama orang-orang kayak gini, kayak bapak, kayak orang-orang tua yang sudah sudah dapat pengalaman lebih dulu daripada kita. Jadi pengalaman itu kata bapak lebih berharga, dan pengalaman itu memang kata bapak harus diturunkan sama adik-adik kita seperti itu. Karena pengalaman orang dapat rezeki, karena pengalaman orang dapat kebaikan hidup, karena pengalaman itu sudah dirasakan sama orang-orang terdahulu, baru kita gitu. Jadi jangan malu bertanya sama orang-orang tua kita, hidupnya itu lebih dulu daripada kita, karena pengalaman yang mereka sudah rasa itu akan kita rasa nanti. Jadi setidaknya jangan malu untuk bertanya teman-teman. Orang dulu sama orang sekarang itu beda. Jadi orang-orang dulu itu sudah merasakan betul-betul pahitnya perkembangan zaman ya pak ya. Ya, pahit kehidupan, pahitnya perkembangan zaman. Nah sekarang tuh anak-anak di zaman sekarang sebenarnya itu sudah enak sekali, sudah modern sekali. Tapi tugas yang utamanya lagi kita nih, ya anak-anak sekarang harus mensyukuri dan memanfaatkan zaman modern saat ini tuh dengan baik, sebaik-baiknya teman-teman.
Begitu ya Pak harapan Bapak ya. Ya teman-teman, jadi sekian untuk video kali ini. Sambil kita tunggu juga pesanannya matang. Pesan saya, jangan malu untuk bergaul sama masyarakat seperti Bapak dan masyarakat yang lainnya, karena pengalaman yang pernah mereka alami pasti kita alami di masa sekarang dan di masa akan datang. Jadi kita jangan malu bertanya teman-teman. Saya Hendra Kurniawan, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye.